Oleh Syekhona Khalil dikasih jawaban sebuah konsep berbentuk simbol tongkat. Tongkat ini kan simbol komando dalam pergerakan terorganisir. Artinya satukan, bukan seragamkan. Karena nggak mungkin menyeragamkan. Nah, setelah Syekhona Khalil pada tahun 20 itu menyampaikan ayat itu untuk membangun mental yang kuat, keimanan yang kuat bahwa wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Lantas para ulama ini rembukan, rapat, membikin Jamiatul Ulama. Ini harus bikin perkumpulan ulama. Terjadi perdebatan. Ada yang mengusulkan, udah SI saja yang diteruskan, dilanjutkan dan sebagainya. Ada yang mengusulkan SI ini sudah rusak, ini dan sebagainya, sudah terkontaminasi dan sebagainya. Sehingga terjadi perdebatan. Bahkan tim Turos kan pernah menemukan kitab perdebatan atau istilahnya diskusi antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Syekh Khotib. Syekh Khotib bikin tulisan tentang SI ini bagus dan sebagainya. Tapi karena Syekh Khotib di Mekah nggak tahu situasi di Jawa, di Hindia Belanda ketika itu. Kiai Hasyim Asy'ari kan tak ngerti seluk-beluknya dan sebagainya. Sehingga terjadi diskusi saling. Akhirnya apa? Semangat tinggi untuk bikin perkumpulan ulama, membuat sebuah langkah organisasi, tapi nggak nemu titik temu. Bahkan ada peristiwa Komite Hijaz, ulama pesantren tidak diakui gara-gara nggak punya organisasi, tambah semangat. Wah, ini butuhnya organisasi, tapi bagaimana caranya? Maka pada tahun 1924 awal, Syekhona Khalil mengutus Kiai Syamsul Arifin untuk menyampaikan isyarah tentang konsep pergerakan berbentuk isyarah tongkat dan ayat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau 'alaiha wa a'shu biha 'ala ghanami wa liya fiha maribu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Dari isyarah ini menjadi jawaban Kiai Hasyim Asy'ari untuk membentuk organisasi. Kan di situ lengkap. Konsep yang begitu lengkap. Karena antar ulama ini nggak butuh penjelasan. Cukup isyarah karena dekatnya hati beliau, paham. Yang mengganjal daripada Kiai Hasyim Asy'ari ini kan bagaimana cara menyatukannya. Cara mengumpulkan para ulama yang berbeda-beda, cara mengajarnya beda-beda dan sebagainya, kurikulumnya beda-beda. Nah, ini oleh Syekhona Khalil dikasih jawaban sebuah konsep berbentuk simbol tongkat. Tongkat ini kan simbol komando dalam pergerakan terorganisir. Bagaimana Nabiullah Musa memimpin 12 kabilah, menyatukan 12 kabilah dengan bawa tongkat. Artinya satukan, bukan seragamkan. Karena nggak mungkin menyeragamkan. Apalagi sabda Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain, yang tentu mukmin satu dengan yang lain kan potensinya beda-beda. Keahliannya beda-beda, keistimewaannya beda-beda. Dari perbedaan yang ada itu dijadikan satu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Yang satu dengan yang lainnya saling topang menopang. Saling topang menopang. Seperti bangunan, ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Yang tentu komposisi semen dan sebagainya itu kan beda-beda antara tiang dengan dinding. Semuanya berperan. Cara menyatukannya bagaimana?
Syekhona Khalil menyampaikan tongkat dilengkap dengan juknisnya, petunjuk teknisnya. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau 'alaiha. Atawakkau 'alaiha sebagai pegangan. Agar enggak terjerembab atau apa dan sebagainya. Artinya untuk menyatukan itu harus ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan tegak berdiri. Apa itu? Persamaan universal atau titik temu. Kumpul, titik temunya apa? Disepakati. Maka ketika mengumpulkan ulama pesantren yang berbeda-beda, kurikulum beda-beda, cara belajarnya beda-beda, semuanya pasti dalam rangka mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang jadikan asas pegangan bersama untuk tegak berdiri. Wa ahussu bi ala ghanami waliya fiha maribu ukhra, dan untuk hal-hal yang lain, pendidikan dan sebagainya. Nah, artinya bikin sebuah langkah terorganisir, terpimpin dengan melepas ego sektoral. Ini baru bisa bersatu. Tujuannya apa? Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika Nabiullah Musa diperintah oleh Allah Ta'ala melemparkan tongkat, tongkat berubah jadi ular. Yang menciptakan ular bukan Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala, makanya asli. Untuk apa? Untuk menghadapi penyihir Fir'aun yang ketika melempar tampar, menghipnotis, mempengaruhi pikiran orang agar kelihatan seperti ular. Hipnotis itu terasa. Nah, jadi, qala khudha wa la takhaf. Controlling organisatoris harus kuat. Baru setelah itu sanu'iduha siratahal ula, semuanya akan kembali normal. Keadaan akan kembali normal. Nah, ini yang menjadi konsep yang dimandatkan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh Kiai Hasyim Asy'ari lantas dibentuk menjadi konun asasi. Dari konun asasi dijabarkan menjadi ADART, yang mana ADART ini secara teknisnya saja, teknis pelaksanaan, kalau yang bersifat asas nggak dirubah. ADART ditinjau setiap muktamar, dalam teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan era, dengan zaman. Dari ADART dijabarkan menjadi satuan kerja atau apa dan sebagainya. Artinya organisasi ini sanadnya jelas gitu. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan isyarah atau peranan Syekhona Khalil atas berdirinya Nahdlatul Ulama ini, yang mana dari isyarah beliau dilaksanakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau saya menggambarkan bagaimana membentuk simbol center, akan muncul figur center. Bagaimana Syekh Hasyim Asy'ari menyatukan seluruh ulama Nusantara, karena yang diundang, yang disuruh oleh Kiai Hasyim Asy'ari tidak hanya melibatkan ulama Jawa Madura, tapi ulama senusantara. Ulama senusantara dilibatkan di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Nah, dari sini bagaimana menyatukan persepsi, melangkah, menjaga nilai-nilai agama dan bangsa, membentuk simbol center yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Baru setelah itu muncul figur center. Dari Kiai Hasyim Asy'ari diganti oleh Kiai Wahab Hasbullah dan seterusnya. Ini kan menjadi figur center semua.